Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 8 dari alur Battle Through the Heaven kelanjutannya ini ya, yang berjudul Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan telah memasuki babak berikutnya dari babak kualifikasi. Dan di dalam ilusi ini, sosok Xiaoyan pun lalu muncul. Dan di depannya ada sebuah hutan yang sangat lebat. Gunung-gunung di sini juga sangatlah tinggi dan pohon-pohonnya juga sangat besar. Xiaoyan lalu mengambil peta yang telah dia dapatkan sebelumnya dan mengkonfirmasi posisinya saat ini. Mereka semua berada di tepi peta ini. Tetapi tiba-tiba ada suara yang terdengar dari seluruh area hutan. Ilusi kuil King Lock telah resmi dimulai. Di sini peringkatmu akan berdasarkan kepada jumlah orang yang telah kau bunuh. Dan kamu harus mencapai tengah hutan. Di sini ada sekitar 5.000 dongfu. Dan kamu perlu menduduki salah satu dari dongfu itu. Di akhir kompetisi, mereka yang belum memenangkan dongfu akan langsung tersingkir. Pada saat ini juga semua orang bergegas menuju tengah hutan ketika mereka sudah mendengar suara itu. Tetapi ilusi ini jauh lebih luas dari apa yang mereka bayangkan. Hanya 1.000 tim yang muncul di dekat Xiaoyan kali ini. Pada saat yang sama, di hutan ada suara raungan binatang buas. Xiaoyan pun sadar di dalam hutan ini pasti banyak binatang buas yang sangat kuat. Meskipun tier pertama memiliki keuntungan, tetapi mereka juga akan menghadapi binatang buas yang sangat kuat. Ilusi ini agak menarik. Pasti ada banyak harta karun di sini, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan tidak lagi membuang-buang waktunya karena peta yang dimilikinya menuju ke beberapa titik lokasi. Xiaoyan pun menentukan target dan langsung berangkat ke arah situ. Sementara di sisi lain, ada suara orang-orang yang sedang berkelahi. Yi Zhang memegang pisau panjang di tangannya. Wajahnya pun berlumuran darah. Dan satu tangannya memegang kepala manusia lain. Sialan, ilusi ini begitu besar. Aku benar-benar kesulitan di sini, ucap dari Yi Zhang. Pada saat yang bersamaan, sebuah suara terdengar lagi. Tim aliansi dewa sudah menewaskan 16 orang di sini. Dan mereka saat ini menduduki peringkat pertama. Di hutan yang gelap ini hampir tidak ada sinar matahari yang dapat menembus ke tempat ini. Ayo kita pergi ke dalam kegelapan. Sepertinya Yi Zhang bisa melihat 2 mata merah berkelibat di sana. Set 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 ping ping. Langsung mereka pun pergi ke arah sana. Lalu ada suara mendesis yang sangat kencang. Liang Fei, apakah kamu bisa melihat sosok apa itu? Tanya dari Yi Zhang tiba-tiba terkejut. Tunggu dulu, aku tidak yakin. Sepertinya itu semacam binatang buas. Tubuhnya sangatlah panjang. Ini seperti laba-laba raksasa, ucap dari Liang Feng. Cepat matikan obor itu, ucap dari Liang Feng kembali. Obor mereka pun langsung dipadamkan. Jangan bersuara dulu dan jangan membuat cahaya. Aku rasa ini binatang iblis. Binatang buas yang dilahirkan dengan dendam yang sangat besar. Karena itu kita tidak bisa merasakan kekuatan jiwanya. Dan jika tidak ada suara dan cahaya, mungkin kita akan aman untuk sementara waktu, ucap dari Liang Feng. Kembali lagi ke arah tim Xiaoyan. Bagaimana? Apakah ada lagi yang lainnya? Tanya dari Xiaoyan. Aku tidak menemukannya lagi, jawab dari Xie Jinghui. Brengsek, monster macam apa itu? Bahkan kekuatan jiwa saja tidak bisa untuk mendeteksinya. Lalu tiba-tiba sebuah suara bergema di langit. Tim Fearless membunuh binatang roh iblis. Sekarang berada di peringkat kedua, ucap dari suara itu. Setelah mendengar suara itu, semua orang tahu bahwa mayat di depan mereka adalah salah satu yang disebut dengan binatang iblis. Setelah mengkonfirmasi keamanan di sekitar mereka, Xiaoyan pun bangkit dan lalu berjalan lagi sangat hati-hati. Diam, jangan menyalakan sesuatu.
Xiaoyan sepertinya menyadari karakteristik dari monster ini. Banyak anggota tim Fearless yang terluka saat bertarung dengan binatang iblis sebelumnya. Jika saja kita berada di tempat yang terang, monster itu pasti dapat dengan mudah kita tangani, ucap dari Xiaoyan. Di hutan ini, semuanya pasti sudah berurusan dengan binatang iblis ini. Dalam waktu yang singkat, area hutan itu pun menjadi sangat sunyi. Xiaoyan, kita sepertinya harus lebih berhati-hati lagi. Pada hari ke-10, hutan gelap itu masih sangat sunyi. Di hutan, Xiaoyan sedang duduk di pohon besar. Semua orang saling memandang saat ini, tetapi mereka sedikit terdiam. Mereka menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk berkomunikasi satu sama lainnya. Walaupun itu agak sedikit rumit, tetapi ini adalah satu-satunya cara yang membuat mereka aman. Xiaoyan sekali lagi melihat peta di tangannya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan pun lalu berkata, "Sebaiknya kita pergi ke lembah itu," ucap Xiaoyan sambil menunjuk ke sebuah lembah di depannya. Mendengar itu semua orang pun lalu mengangguk. Di dalam lembah itu jauh lebih gelap daripada area hutan. "Xiaoyan, ada sesuatu yang mendekat ke arah kita," ucap dari Ding Yue. Xiaoyan pun langsung menggunakan kekuatan jiwanya untuk dapat merasakan keberadaan binatang roh iblis itu. Ukuran tubuhnya jauh lebih besar daripada sebelumnya, ucap dari Ding Yue. "Kita harus bergegas masuk ke lembah itu, ayo cepat," ucap dari Xiaoyan. Kemudian mereka pun mulai memasuki lembah dengan kecepatan sangat penuh. "Ayo cepat, kalau tidak kita akan terkejar oleh makhluk itu," ucap dari Ding Yue. Lembah itu benar-benar sangat gelap. Jika mereka bergegas ke arah lembah yang gelap tanpa mengetahui situasi di dalamnya, itu bukanlah hal yang baik. Lalu tiba-tiba langkah kaki Xiaoyan pun terhenti. Dia lalu memunculkan nyala api yang membentuk lingkaran di kaki semua anggota timnya. Kegelapan di sekitarnya pun dengan cepat terlihat. "Bersiaplah," ucap dari Xiaoyan. Lalu mendengar itu semua orang pun mengangguk. Kecepatan dari binatang iblis ini sangatlah cepat. Dan hanya dalam sekejap mata binatang iblis itu pun menjangkau semua orang dari tim Fearless ini. Sosok binatang iblis ini menjadi lebih jelas di bawah cahaya api milik Xiaoyan. Dan binatang iblis ini terlihat jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Lembah itu tidak terlalu besar dan sebentar lagi Xiaoyan sudah akan tiba di ujung lembah. Xiaoyan samar-samar melihat bahwa ada sosok di ujung lembah itu. Xiaoyan segera meningkatkan kewaspadaannya dan memunculkan api di ujung jarinya. Ketika pandangan matanya berangsur-angsur menjadi lebih jelas, "Xiaoyan, ada sesuatu yang salah di tempat ini," ucap dari Xie Jinghui. Xiaoyan pun dengan cepat menyapu kekuatan jiwanya, tetapi dia tidak bisa menemukan keanehan di dalam sana. Lalu Xie Jinghui mendahului Xiaoyan dan berjalan paling depan kali ini. Xiaoyan pun lalu mengikuti Xie Jinghui dengan menerangi jalannya dengan api yang dikeluarkannya. Lalu kemudian Xie Jinghui pun menundukkan badannya. Dia seperti sedang mencari sesuatu di tanah. Setelah beberapa saat, Xie Jinghui lalu berdiri lagi dan memegang sesuatu di tangannya. Di tangannya Xie Jinghui ada sebuah batu roh saat ini. Ada fantasi di dalam fantasi, ucap dari Xiaoyan. Seharusnya lembah ini tidak terlihat seperti lembah, tetapi sebuah fantasi ini yang dibangun oleh seseorang dengan batu jiwa. Memang kelihatannya seperti sebuah lembah dari luar sana. Jadi sangat mungkin pemilik ilusi ini sekarang siap untuk menyerang kita, ucap dari Xie Jinghui. Xie Jinghui, apakah ilusi ini sisa dari kompetisi alam dunia terakhir kalinya? Tanya dari Xiaoyan. Aku juga masih belum tahu, tetapi tunggu saja di sini. Biarkan aku memeriksanya terlebih dahulu, ucap dari Xie Jinghui. Lalu dia menghilang ke arah kegelapan sendirian. Setelah beberapa saat, Xiaoyan dapat merasakan getaran yang tiba-tiba muncul di bawahnya. Lalu sebuah cahaya redup mulai menerangi area di sekitarnya. Dan dia melihat Xie Jinghui yang berjalan perlahan dari kegelapan. "Xiaoyan, kamu benar-benar bisa menebak dengan sangat baik. Ilusi ini memang sisa dari kejuaraan alam dunia yang terakhir kalinya.
Ilusi ini sangat kuat dan jelas ini dibuat oleh seseorang master ilusi, ucap dari Xie Jinghui. Apakah ilusi ini berbahaya? Tanya dari Xiaoyan. Xie Jinghui lalu menggelengkan kepalanya saat dia mendengar kata-kata itu. Aku belum sepenuhnya menembus ilusi ini. Jadi aku tidak bisa sepenuhnya mengendalikan ilusi ini. Tetapi seharusnya ini tidak lagi berbahaya. Lagi pula setelah bertahun-tahun banyak batu jiwa yang membentuk ilusi menjadi tidak stabil. Tetapi jika itu diperbaiki, ilusi ini akan sangat kuat, ucap dari Xie Jinghui. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu menganggukkan kepalanya. Dan setelah mendengar kata-kata dari Xie Jinghui, dia merasa lega kali ini. Ternyata sama sekali tidak ada kejaran binatang roh iblis. Itu hanyalah sebuah ilusi. Jadi ini akan menjadi lebih aman. Sosok binatang iblis sebelumnya itu adalah ilusi. Dan itu sepertinya sosok penguasa ilusi ini, ucap dari Xiaoyan. Xie Jinghui juga melihat ke arah sosok yang berdiri jauh di depannya. Setelah cahaya di sekitarannya menjadi lebih terang lagi, dia bisa melihat lebih jelas saat ini. Lihatlah, ucap dari Xiaoyan, Xie Jinghui dan yang lainnya pun sambil mengangguk. Segera semua orang mengikuti Xiaoyan dan mendekati sosok itu. Semakin mereka mendekati sosok itu, mereka semakin bisa merasakan kedinginan di sekitar mereka. Sosok ini tampak seperti mayat. Namun Xiaoyan segera menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Di tubuh mayat yang aneh itu telah tertembus oleh duri tajam dan kemudian terhubung ke arah kunci besi yang berkarat. Meski dia sudah mati, Xiaoyan masih bisa merasakan aura jahat dari tubuh itu. Tiba-tiba mayat itu mengangkat kepalanya dan rantai besi di lengannya langsung terputus. Kemudian sebuah tinju yang sangat cepat mengarah ke arah kepala Xiaoyan. Melihat itu Long Yan pun langsung muncul di depan Xiaoyan dan menahan tinju itu dengan tubuhnya sendiri. Buah! Long Yan pun segera memuntahkan darah dan tubuhnya pun terpental ke belakang. Setelah itu mayat itu pun segera melangkah maju dan mengarah kepada semua orang. Melihat itu Long Sitian pun segera maju untuk menghadapi mayat itu. Ketika mayat itu menghadapi Long Sitian, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan langsung memukul Long Sitian. Hanya dengan lambaian tangannya, Long Sitian pun terseret ke belakang sambil berdiri. Pukulannya sangat kuat, ucap dari Long Sitian di dalam hatinya. King Mu'er, Nan Erming, Ziying segera melesat menyerang mayat itu. Namun cambuk King Mu'er langsung dicengkram oleh mayat itu dan kemudian ditarik dengan ganas. Tubuh King Mu'er pun tiba-tiba kehilangan kestabilan dan jatuh dengan keras di tanah. Untungnya Nan Erming dan juga Jiying cepat menangkap King Mu'er sehingga bisa menghindari serangan mayat-mayat itu. Semua orang menyerang satu demi satu secara bergantian kali ini. Saat Xie Jinghui melihat dahi dari mayat itu, ada cahaya biru yang berkedip di sana. Xie Jinghui tiba-tiba sepertinya menyadari sesuatu. Xiaoyan, bisakah kamu mengalihkan perhatiannya untuk mengulur waktu? Aku rasa aku sudah tahu cara untuk menghentikan dia, ucap dari Xie Jinghui. Xiaoyan lalu mengangguk dan berkata, tentu saja. King Mu'er kali ini langsung menjerat pinggang dari mayat itu dengan cambuknya. Sementara itu Xiaozan dan juga Long Sitian pun membantu menahan King Mu'er agar cambuknya tidak ditarik lagi. Untuk sementara waktu, mayat itu tidak bisa bergerak karena terjerat oleh cambuk dari King Mu'er. Tetapi kekuatan dari mayat itu terlalu besar sehingga membuat King Mu'er dan Xiaozan beserta Long Sitian sedikit kewalahan. Kekuatannya terlalu besar, ucap dari Xiaozan. Qianing, bantu aku, ucap dari Xiaoyan sambil memandang ke arah Qianing. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan itu, Qianing pun sedikit mengerti dan dia menyiapkan segelnya. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba terbungkus oleh kabut air. Lalu Xiaoyan berubah menjadi bayangan dan langsung menebas ke arah mayat itu dengan pedangnya. Namun mayat itu masih bisa menahannya dengan tubuhnya yang sangat keras. Ini benar-benar sangat mengejutkan Xiaoyan. Jika saja Ding Yue tidak meningkatkan ketahanan pedang Xiaoyan pada saat itu,
Mungkin pedangnya akan hancur akibat tabrakan kedua serangan ini. Pertahanan yang sangat bagus, ucap dari Xiaoyan. Sekali lagi Xiaoyan bersiap untuk menyerangnya. Kali ini Xiaoyan akan menyerangnya dengan tubuh dewa petir kuno, tubuh petir Dewa Xuan. Ketika ada petir yang bergemuruh di tubuhnya, ada juga cahaya listrik yang menyala di matanya. Mayat itu sekarang terfokus kepada Xiaoyan dan dia berubah menjadi cahaya hitam. Tanpa gerakan tambahan, telapak tangannya yang kering langsung membawa roh jahat dan itu langsung melesat seperti kilat ke arah dada Xiaoyan. Dalam serangan yang sangat sengit ini, mayat itu terguncang dan mundur beberapa langkah. Dan sekarang mayat itu telah terperangkap oleh teknik Qianning sehingga kecepatannya berkurang secara signifikan untuk sesaat. Meskipun begitu, kecepatannya masih saja sangat mengerikan. Xiaoyan lalu menoleh ke arah Xie Jinghui yang tidak berdaya saat ini. Sepertinya Xiaoyan masih harus mengulur waktu untuk Xie Jinghui. Pada saat ini Long Yan pun sudah pulih dari lukanya dan segera bergabung dalam pertempuran itu. Namun setelah beberapa saat, mayat itu tampak sedikit marah. Dia langsung mencengkram tombak hitam milik Long Yan. Lalu ada hawa dingin yang muncul pada tombak Long Yan saat dicengkram oleh mayat itu. Dan tombak itu langsung tertutupi oleh es. Long Yan, lepaskan tombakmu, ucap dari Xiaoyan. Es itu bukanlah es biasa. Itu adalah es yang terbentuk oleh roh jahat yang memiliki racun yang sangat kuat dari roh jahat. Jika itu memasuki tubuh seseorang, itu akan sangat merepotkan. Long Yan pun kaget mendengar itu dan dia segera melepaskan tombaknya. Setelah itu, Xiaoyan pun segera melepaskan api surgawi pada mayat itu. Hiya, dededor, buar, hiya, bentring, dededor, hiya, buar. Api surgawi berhasil mengenai tubuh dari mayat itu. Ledakan dahsyat pun lalu terjadi. Dan area di sekitarnya seketika berubah menjadi lautan api. Dan seluruh tubuh mayat itu tiba-tiba terbakar. Xiaoyan tidak menyangka bahwa api surgawi bisa membakar mayat itu dengan mudah. Kini Xiaoyan pun langsung mengangkat pedangnya yang telah terbungkus oleh api surgawi. Dia berniat menghancurkan mayat itu dengan satu kali serangan terakhirnya. Rasakan serangan terakhirku ini, ucap dari Xiaoyan. Namun ketika Xiaoyan ingin melancarkan serangan itu, Xie Jinghui tiba-tiba berteriak kepada Xiaoyan. Xiaoyan, tunggu sebentar. Xiaoyan, jangan hancurkan mayat itu, ucap dari Xie Jinghui. Setelah mendengar teriakan dari Xie Jinghui, Xiaoyan pun segera menarik pedangnya. Mayat itu berhenti pada saat ini dan dia berdiri tegak. Seakan-akan dia telah tiba-tiba kehilangan nyawanya. Xiaoyan, apakah dia sudah mati? Tanya dari Xiaozan. Tepat setelah Xiaozan bergerak mendekatinya, mayat itu berbalik dengan tiba-tiba dan membuka mulutnya. Dia lalu meraung. Rar, Xiaoyan, dia masih hidup, ucap dari Xiaozan. Xiaozan ketakutan hingga membuatnya mundur dengan berlari. Xie Jinghui, apakah kamu sedang bercanda kali ini? Tanya dari Xiaoyan. Xie Jinghui hanya tertawa terbahak-bahak mendengar itu. Hei tengkorak cabul, apa kau berniat menakuti kita? Tanya dari Xiaozan. Xiaoyan juga tersenyum. Lalu dia perlahan-lahan mendekati mayat itu untuk melihat situasinya. Mayat ini terlihat seperti boneka. Bagaimana dia bisa muncul di tempat seperti ini? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan, mayat ini adalah garis depan ilusi ini. Untungnya ilusi ini telah berakhir. Jika saja tidak, bahkan Dao Xian bintang 5 pun tidak akan menang bertarung melawannya, ucap dari Xie Jinghui. Bisakah kamu mengatur ilusi ini lagi? Tanya dari Xiaoyan. Sebenarnya ilusi ini tidak sulit dan kuncinya adalah tubuh mayat ini. Karena garis depan mampu mengatur ilusi dengan serangan yang sangat kuat, ucap dari Xie Jinghui. Baiklah, itu sangat bagus. Pada saat yang sama, suara pengumuman pun lalu terdengar lagi di langit. Tier kedua telah memasuki medan perang. Di pinggiran hutan yang gelap ini, puluhan ribu orang mulai berteriak. Dan ada beberapa tim yang telah memulai pertempuran. Tidak semua area hutan itu berbahaya.
Di sini ada juga banyak rahasia. Rahasia-rahasia ini akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kekuatan mereka masing-masing. Rahasia-rahasia ini dikenal sebagai mata air kuno. Oleh karena itu, selain membunuh orang-orang, para peserta juga bisa bersaing untuk mendapatkan mata air kuno ini. Karena mata air kuno ini bisa meningkatkan kekuatan mereka. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya dan keseruannya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sebelumnya gue selalu minta maaf atas keterlambatan upload saat ini ya. Mungkin karena kita lagi dalam keadaan yang lagi sulit aja mungkin ya. Dan penulis skrip juga lagi sulit ya, begini, dan mohon bersabar ya. Dan ya beginilah kemampuan update kita kali ini, dan kita coba untuk kedepannya kita bakalan perbaiki lagi ya. Dan semoga saja semuanya dilancarkan agar tetap bisa menghibur kalian. Dan walaupun jarang-jarang upload, gue usahain tetap selalu upload di mana gue bisa, dan ketika ada skrip pasti gue upload untuk menghibur kalian agar kalian bisa terhibur. Terima kasih semuanya yang sudah setia di channel ini dan mendukung channel ini dari awal hingga saat ini, dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.